nama Mas sudah di blacklist di daerah sini. Setelah Mas nabrakin angkotnya Pak Iwan. Iya, Mas. Aku juga sepertinya udah nggak bisa jualan lagi. Semua orang nganggap aku jualan dengan cara curang. Aku sih terserah, Mas. Kalau memang rumah ini harus dijual, ya udah nggak apa-apa. Terus sisanya nanti kita buat modal. Fit. Bang, cepetan bang, nyetirnya bang, cepetan bang. Orang-orang udah pada deket ngejar kita bang. Bang! Iya. Bang, aduh gimana ini bang, ngebut bang. Iya, ini juga udah cepet kok nyetirnya. Lah, Astagfirullahaladzim. Bisa nyetir nggak sih? Waduh. Nyetir aja. Mas, kalau nyetir tuh hati-hati dong naik. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang besar semua naik odong-odong, mamam kayak gak ada kerjaan. Ngapain sih kalian? Kita bukan lagi jalan-jalan, Pak. Tapi kita membawa jenazah Somad dan istrinya. Mobilnya nabrak pohon, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bang, buruan telepon Trio Cangkul bang, orderan. Astagfirullahaladzim. Ainun, ini kita harus berduka dulu dong. Orderan nomor 2, nggak boleh gitu kamu, tenang dulu. Ainun. Pak Ahmad deh, ya udah angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jim, di mana kamu? Di Saung, Pak. Kalau Zaki sama Ade di mana? Ade ada. Kalau Jaki masih di masjid. Bentar lagi juga balik, Pak. Nah, yaudah bagus. Kalian tolong gali lihat sekarang. Oh ya, 2 ya, tolong ya. Kakinya 2. Hah? 2? Udah kumpak Ahmad, Pak, yang meninggal. Mau bikin grup. Yang meninggal siapa? Pak Somad sama istrinya meninggal kecelakaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, siap, Komandan. Saya laksanakan. Siapa yang meninggal? Somad sama istrinya. Innalillahi wa inna. Meninggal kecelakaan. Langsung berdua? Iya, udah kita bikin. Boros amat kalau 2. Tumpuk aja orang laki bini ini. Main tumpuk aja nggak boleh, tetap harus 2. Mas yuk. Kenapa nih? Bu, kenapa? Kok tadi bapak sama ibu digotong? Tadi orang tua kamu kecelakaan. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Adit, orang tua kamu sudah meninggal. Apa? Meninggal? Bapak, Ibu! Bapak sama Ibu kenapa ninggalin aku? Aku sama siapa? Yang sabar ya Adit, istighfar nak. Umur manusia sudah ditentuin sama Allah. Dan gak ada seorang pun dari kita yang bisa melawan takdirnya. Istighfar nak. Sabar Adit. Gua kaget. Bang, Nyun takut bang. Bang. Tenang kamu ya, Dit. Kuatkan hatimu. Lepas dulu. Yang gini malu nih depan umum. Iya tapi Nyun takut. Iya, takutnya nggak perlu begini berlebihan. Abang, Ainun takut. Udah gitu aja cukup. Iya, Udah. bang, Udah, Nyun iya. takut bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
hujan lagi. Lah, kok malah hujan sih? Hujan lagi. Oh, hujannya di sini doang ya? Non, coba lihat deh, Non. Hujannya cuma ada di sini aja ya? Kok di rumah nggak ada hujan ya? Iya ya. Kok bisa sih? Astagfirullahaladzim. Bang, aduh bang. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah bang. Astagfirullahaladzim. Mana masuk, Bang? Masuk. Ayo masuk ya. Bapak, tunggu dalam aja yuk. Iya sayang. Iya sayang. Iya. Ibu, bapak. Apa yang terjadi di luar? Entu Pak Ustadz, ada hujannya gede banget. Mana anginnya gede juga lagi. Astagfirullahaladzim. Tapi Pak yang aneh, hujan cuma di sini aja, di rumah ini aja. Tetangga sebelah semua nggak hujan sama sekali, Pak Ustadz. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ibu. Tenang ya, Dit. Ayo jenazahnya kita pindahin. Yang lain keluar. Bapak-bapak, kita pindahkan jenazahnya. Ibu, Ustadz, Mamat, itu orang tua aku gimana? Bapak, Ibu. Ini benar-benar kejadian di luar nalar kita. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Ya Allah, jangan-jangan ini hukuman dari Allah yang ditimpakan kepada orang tuaku karena semasa hidupnya selalu berbuat dosa. Maaf nih Bang, Abang sama keluarga mau turun di mana ya? Saya juga bingung nih Mas, mau turun di mana? Emangnya tujuannya mau kemana Bang? Sebenarnya sih kita mau cari rumah kontrakan, Bang. Oh, kontrakan. Coba deh kalau kayak gitu, di dekat rumah saya itu ada kontrakan kosong. Punya Pak RT Oding. Gimana kalau saya antar ke sana sekalian? Boleh, Bang, boleh. Makasih banyak ya, Bang. Maaf ngerepotin. Gak apa-apa Mbak, tenang aja. Gimana? Jadi kagak? Iya, Pak. Kayaknya kita jadi. Soalnya kita cocok sama rumahnya. Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu bayar aja sekarang 1 juta sebulan. Nih, Pak. Dihitung dulu. Iya, hitung dulu ya. Ya udah pas ini. Kalau begitu saya izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Abang sama keluarga betah tinggal di sini. Dan kalau ada apa-apa, rumah saya di situ. Kalau gitu, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam. Ayo kita masuk. Ya. Saya seneng kalau Bang Somad itu sering-sering kesini. Kan biar kita ini bisa jadi keluarga. Saya juga berharap seperti itu kok, Mas. Kita semakin dekat. Cuman kedatangan saya kali ini, saya ingin minta tolong. Minta tolong? Minta tolong apa ya? Nah, jadi gini, Mas. Saya lihat kan Mas setiap harinya jadi supir angkot kan? Oh, iya betul. Ya kali aja gitu loh, saya juga punya kerjaan jadi supir angkot sama seperti Mas. Oh, Bang Somad ini belum ada kerjaan nih? Iya. Belum ada kegiatan? Tapi ngomong-ngomong, Bang Somad bisa nyetir? Bisa bawa angkot gitu? Ya bisa, Mas. Saya memang dulunya tuh sering banget nyetir mobil. Bahkan jalanan Jakarta tuh semuanya saya udah hafal lah. Oh, saya percaya. Dan saya juga punya SIM kok, Mas. Nanti saya ngomong sama bos saya. Mudah-mudahan dia ini masih butuh supir sepertinya.
Insya Allah ya, nanti saya ngomong. Iya mas, alhamdulillah. Fit, boleh nggak aku bantuin bikin manisannya? Aku juga bisa bikin manisan kayak gini. Kalau kamu bisa mah, mending kamu bikin sendiri aja. Nanti dititipin ke warung-warung. Saya juga banyak permintaan manisan. Cuman sayang, saya nggak bisa menuhin permintaan mereka. Saya mau banget Fit kayak gitu. Tapi saya kan nggak punya modal. Wit, bikin manisan gini mah modalnya nggak banyak. Nanti saya bantu. Bener kamu bantu. Aku jadi nggak enak Fit ngerepotin kamu. Wit, sesama manusia itu kan harus saling tolong-menolong. Makasih ya Fit. Pak, ayo Pak. Masuk Pak, mobil udah mau berangkat. Ayo. Bu. Loh. Bu, Bu. Nggak jadi deh. Loh, Bu, kok nggak jadi naik? Ini mobilnya udah mau berangkat loh. Enggak, gue naik angkot lu suka ngegetok. Ih, ini Bu nyinyir amat ya. Sial. Dia baru aja ngetem, tapi kok udah penuh aja penumpangnya ya. Kok dari tadi ngetem malah nggak dapat penumpang. Wah, ini kayaknya dia pakai dukun kali ini. Rasain. Ya Allah. Lupa saya kempes. Padahal tadi nggak kenapa-napa ya. Ada-ada aja. Ibu sebentar ya, Pak sebentar ya. Bang Somad. Oh, iya Mas. Sepertinya saya minta tolong lagi nih Bang. Tolong angkutin penumpang saya ya. Kenapa Mas? Saya tiba-tiba kempes. Waduh Mas. Mas ini kebiasaan nih, kalau mau berangkat kerja pasti lupa ngecek kendaraannya. Tadi sih sebelum saya makan nggak apa-apa. Cuman mungkin bocor halus kali. Tolong ya Bang ya. Oh iya, baik. Bapak-bapak, Ibu, tolong pindah ke angkot sebelah ya. Ban saya kempes. Ya, ayo silakan. Iya. Wah, payah. Maaf ya Pak ya. Maaf ya Bu ya. Ya. Makasih ya Bang Somad ya. Ya, sama-sama Mas. Yuk, coba diatur dulu tempat duduknya. Ya, masih ada yang kosong tuh di belakang. Nah. Yuk Mas, saya berangkat dulu ya. Ya. Hilang lagi nih penumpang. Manisannya 2, Bu. Oh, iya. Nih. Berapa, Bu? 5.000. Oh, iya. Makasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ini Mbak setorannya. Kok dikit banget Bu setorannya? Itu manisannya masih banyak. Belum laku semua. Yang sabar, Bu. Mungkin mereka semua belum tahu kalau itu manisan punya Ibu. Sabar. Emangnya kamu pikir bayar uang sekolah kami itu pakai sabar bukan pakai duit? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini manisannya saya terima. Ini Mbak setorannya. Oh iya. Alhamdulillah Mbak. Manisannya habis semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Besok boleh nambah lagi ya Mbak yang banyak. Iya, Pok. Besok insya Allah saya tambahin lagi ya. Iya. Ya, kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Waalaikumsalam. Wah, abang kok tumben bang? Hari ini dapat duit banyak banget. Iya, Wit. Itu lagi kebetulan aja. Karena sebenarnya abang juga hari ini pesimis. Tapi tiba-tiba abang punya ide. Ban mobil Sanjaya, abang kempesin. Nah dari situ kan penumpangnya Sanjaya semua ke abang semua. Dan itulah hasilnya. Abang tuh emang cerdas.
Bang, sering-sering aja bang kempesin ban Nissan Jaya. Biar kita dapat duitnya banyak. Bang, aku juga kayaknya punya rencana nih. Pengen ngerebut langganannya si Fitri. Soalnya bang, manisan aku itu nggak laku di warungnya Bu Atun. Lebih laku punyanya si Fitri. Bahkan si Bu Atunnya aja minta tambah supaya si Fitri masukin manisannya lebih banyak lagi. Tapi manisan di warung yang biasa aku masukin nggak ada pembelinya. Sepi bang. Pokoknya kamu harus pintar-pintar ya sayang ya. Kamu harus pintar-pintar dulu. Cari akal sebanyak mungkin untuk bisa ngambil langganan Ibu Fitri. Jangan gitu dong, Bu. Ibu sama Bapak kan udah dibantuin sama Pak Sanjaya sama Bu Fitri. Masa mau dijahatin? Heh, kamu anak kecil. Ikut campur aja ya orang tua ngomong. Tahu apa sih kamu? Masuk nggak kamu? Hah? Bapak sama Ibu nih cari uang kerja keras buat kamu. Komplain aja. Tapi Pak... Tapi apa? Sekarang masuk kamar. Banyak omong. Dari mana, Bu? Ini, Bu, abis beli manisan di warungnya Pak Atun. Ya ampun, Ibu beli manisan di warungnya Pak Atun. Jadi buatannya Fitri dong. Emang kenapa sih kalau buatannya Bu Fitri, Bu? Maaf nih, Bu ya, bukannya saya mau usil. Tapi setahu saya kan Fitri kalau bikin manisan tuh nggak steril. Nyucinya aja salah-salahan. Lagian juga dia tuh pakai pewarna buatan sama pemanis biang. Masa sih, Bu? Ya ampun Bu, ngapain sih saya bohong sama Ibu, gunanya apaan? Saya cuma kasihan sama Ibu, takutnya sakit atau kenapa-kenapa keracunan, emang Ibu mau? Bu, saya itu rumahnya sama Fitri itu deket. Saya juga sering main ke rumahnya, jadi saya tahu persis cara pembuatannya kayak gimana. Bang Somad, waktunya zuhur nih. Sholat dulu yuk. Mas duluan aja deh, saya masih capek. Oh gitu? Ya. Sebentar saya ke musola dulu ya. Sholat aja lo dibanyakin. Aduh, kok ngebul ya? Ya Allah. Ya Allah, kenapa ini? Kok ngebul, Bang? Waduh, kok ngebul sih? Yuk, peraturan yuk, jangan sampai angkotnya meledak. Ayo, Aduh, gimana sih Bang? Angkot butut kok dipakai narik. Ayo, turun. Apa lagi angkot saya? Aduh, gimana sih Bang? Narik kok mobilnya butut. Telat nih Bang, kita mau kerja Bang. Ah, elah panas juga. Iya sabar bapak-bapak, ibu-ibu. Ini saya mau cek dulu ya. Radiatornya sebentar, sabar. Kok bisa ngebul begini radiator aja? Astagfirullahaladzim. Mas, mobilnya kenapa Mas? Bang Somad, nggak tahu nih. Radiator saya bocor sepertinya. Ya ampun Mas. Memangnya Mas tuh nggak periksa dulu mobilnya sebelum berangkat? Udah tadi Bang. Cuman nggak tahu nih. Kok tiba-tiba bocor. Saya takut pecah aja nih. Iya. Saya cari air dulu ya Mas ya, sebentar ya. Nggak usah. Saya juga ada persediaan. Gini aja deh. Bang Somad tolong angkut penumpang saya. Kasihan mereka ya. Oh iya Mas, pasti. Pasti saya bantu, ya. Yuk bapak-bapak, ibu-ibu bisa naik mobil saya sekarang. Biar saya antar. Ayo, ya. Bang. Duh, panas nih. Bener Bang, mau mobil. Mas, saya berangkat dulu ya. Makasih ya Bang Somad ya. Nggak usah, beres mobil. Iya. Hati-hati Bang Somad. Ya. Ya Mas, mari Mas. Ya. Mat. Pak. Nih, setoran saya hari ini. Nah, cakep, Mat. Kalau tiap hari lu store bagus begini, ntar gue kasih bonus lo. Paling bisa Bapak ini. Mat ya? Mana? Angkot lu mana? Lagi di bengkel, Pak. Radiatornya bocor. Lu gimana sih? Kemarin ban kempes.
Sekarang radiator bocor. Alasan lu dibikin-bikin aja kali ya. Memang kenyataannya begitu, Pak. Alah, gue nggak percaya. Pokoknya kalau besok kayak gini lagi, pecat lo. Lu cari bos angkot yang lain. Gue kagak mau rugi gara-gara alasan recehan lu. Ngerti lu? Diminum dulu tehnya, Mas. Makasih, Fit. Mas kenapa? Ada masalah? Iya, Fit. Mobil Mas mogok lagi. Sekarang radiatornya bocor dan nggak ketahuan sama Mas. Innalillahi. Terus gimana, Mas? Ya seperti biasa, Pak Iwan marah. Malah Mas diancam mau dipecat. Gara-gara 2 hari ini setoran Mas nggak bener. Ya Allah. Mas sabar ya. Iya, Fit. Mau gimana lagi? Mas hanya bisa pasrah. Fit, Mas minta tolong sama kamu. Kau masih megang uang kan? Mas butuh biaya buat ke bengkel. Ada, Mas. Mas tenang aja. Sekarang, Mas nggak usah sedih lagi ya. Mudah-mudahan besok nggak ada masalah lagi. Ya, Mas? Makasih ya, Fit. Akhirnya, Sanjay dapat ancaman pecat dari Pak Iwan. Dipecat? Serius kamu? Serius? Jadi kan secara nggak langsung penumpangnya Sanjaya akan lari ke abang. Aku juga berhasil, Bang. Bikin si Fitri dagangannya jadi nggak laku. Abang tahu nggak? Aku ngomong aja ke ibu-ibu. Kalau si Fitri itu dagang manisannya pakai pengawet yang berbahaya. Dan aku yakin pasti bentar lagi dia akan bangkrut. Ternyata kau pintar juga ya. Ya Allah, Bu. Istighfar. Kesian Pak Sanjaya sama Bu Fitri. Mereka udah ikhlas nolongin kita. Heh, kamu bisa diem gak sih? Anak kecil ikut campur aja urusan orang tua. Ya Allah, semoga Engkau memberi hidayah pada orang tua hamba, ya Allah. Randu, Randu, Randu. Randu, Randu. Randu, Randu, Randu. Bu, Randu, Bu. Ayo, Bu. Oga, Bang. Angkot abang suka mogok. Bu, Bu, Randu, Bu. Randu, Bu. Ayo, Bu. Bu, Randu, Bu. Ibu mendingan naik angkot yang di depan aja, Bu. Soalnya kan saya giliran. Oga, Bang. Naik mobil abang aja. Yang depan suka mogok-mogok. Pak, Randu, Pak. Randu, Pak. Ayo, Bu. Gak apa-apa, Bang. Ambil aja penumpangnya. Rezeki sudah ada yang ngatur kok. Ayo, ayo, Randu, 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 Randu. Bang, Bang. Ya, masuk. Oke, saya berangkat ya. Randu, yuk. Randu. Bu. Yuk, Mas Sanjay, semangat dulu. Mari, Bang semua. Bang, Randu, Pak. Pak, Randu, Pak. Alhamdulillah. Makan siang dulu lah. Narik terus, rezeki udah ada yang ngatur.
Kebetulan banget nih, angkotnya kosong. Boleh borongan nggak, Mas? Boleh, boleh. Mau kemana, Mbak? Kebon jeruk. Kebun jeruk. Bisa, bisa. Berapa? 200.000 ya? Yaudah, bantuin angkat barang-barang saya. Ntar ya, Mbak ya. Aduh yang... Alhamdulillah. Ini, Mbak, barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cepetan dikit dong, Mas. Saya udah ditungguin nih. Iya, ya Mbak. Sabar ya, Mbak ya. Ini juga udah saya usahakan nih, Mbak. Tunggu, dia nggak bisa nangkap belum nih. Awas, awas, awas! Hati-hati, Mas. Awas, sampai. Aduh. Aduh. Mbak. Mbak nggak apa-apa, Mbak. Mbak nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Mas. Cuma kebentur sedikit aja. Mbak, mau saya bawa ke rumah sakit atau ke klinik dulu, Mbak? Nggak usah, Mas. Nggak usah. Masnya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, Mbak. Cuma angkot saya emang sedikit hancur, nabrak pohon, Mbak. Tapi nggak apa-apa, yang penting Mbaknya selamat. Iya, Mas. Ya udah, Mbak. Saya cek dulu ya, Mbak ya. Iya, Mas. Bu, beli 5 bungkus ya manisannya. Iya. Tolong antar ke ruangan saya. Takut kehabisan. Bentar lagi anak bubar. Iya, iya, Bu. Iya. Mbak, di manisan ya, Mbak? Oh iya. Apa ini? Waduh, ini kan jadwal warna pakaian. Ini juga biang gula. Jadi kamu jualan manisan pakai ini? Bu, maaf. Saya nggak tahu. Ini bukan punya saya, Bu. Kamu mau ngerahdinin kita-kita ya? Bukan punya kamu bagaimana? Jelas-jelas ini ada di tempat jualan kamu. Hei ibu-ibu, kita jangan beli manisan di tempat dia. Dia jualannya pakai racun. Waduh, diem-diem ternyata penipu ya kamu ya? Ibu, kita lari ke sana. Ayo. Pak, saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya nggak tahu kalau remnya belum, Pak. Gue kagak mau tahu. Mulai hari ini, lu nggak usah kerja sama gue. Lu gue pecat. Dan ingat satu lagi, lu mesti beresin angkot gue sampai kelar. Ya, Pak, tapi Pak dengerin itu. Akhirnya gue nggak punya saingan lagi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenapa kelihatannya sedih? Mas? Gak apa-apa, Fit. Aku dipecat, Fit. Kenapa, Mas? Mobil angkot yang aku bawa tadi nabrak pohon, Fit. Ya Allah. Udah gitu, Mas harus ganti rugi semua kerusakan-kerusakan. Kita benar-benar lagi diuji, Mas. Aku juga tadi kena musibah. Musibah? Musibah? Musibah apa, Fit? Tadi waktu aku jualan di sekolah PAUD, ada cairan gula biang sama pewarna pakaian yang tumpah. Semua pelanggan pada marah dan kemungkinan besok aku nggak bisa jualan di situ lagi, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ada apa lagi ini? Fit, terus kita mau gimana ini? Mas sabar ya. Rezeki itu tangan Allah, Mas. Bukan di tangan manusia. Jadi Mas tetap semangat. Amin, Fit. Semoga kita bisa keluar dari masalah-masalah ini. Dan Allah memberikan jalan ya. Ya udah kalau gitu sekarang kita sholat jamaah ya, Mas ya. Iya, Fit. Aku ngambil air wudhu dulu ya. Jadi gitu Pak Ustadz. Bu, aku sedih banget punya orang tua jahat. Udah bilangin, tapi nggak didengerin. Yang sabar ya, Dit. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tuamu. Amin. Kamu jangan pernah berhenti mendoakan kedua orang tuamu ya. Dan kamu harus selalu berusaha untuk menjadi seorang anak yang soleh. Kamu ingat, Dit, seorang anak yang soleh itu akan menolong kedua orang tuamu di akhirat. Ya? Amin, Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Ahmad, tolongin orang tua aku ya. Kasian mereka. Kita pasti tolongin kok. Tapi kamu yang tenang ya. Nih. Bapak, ayo bantu angkat jenazah yuk. Ayo, yuk. Silakan, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Abang. Kok nggak banjir di dalam? Cuma itu tergenang air. Ini dosa ibu dan bapak ke Pasanjaya yang tak termaafkan. Pak, tolong panggil Pak Sanjaya dan istrinya. Dan kasih tahu kalau Pak Somad dan istrinya sudah meninggal dunia. Baik, Pak Ustadz. Cepat ya, Pak. Rakyat. Padahal 2 lubang ya sekaligus kita gali. Tapi ngomong-ngomong, kok jenazahnya belum datang juga? Ini gua keburu ngantuk. Udah gampang, Dek. Kalau ente ngantuk, ente tidur aja sambil nungguin jenazah. Nanti kalau jenazahnya kali-kali ini kagak datang, ane tinggal jorogin ente ke dalam liang kuburan. Kate-kate, bibir lu pelanggaran tuh. Kate main bola apa, kasih aja bibir ane kartu kuning. Kalau ngomong, bercanda lu mau Jak, males gua. Takut amat, biasa nyemplung tiap hari ke liang lahat juga dah. Itu tumben-tumbenan ya, kita ngegali langsung 2 lubang. Itu juga yang meninggal langsung 2 orang. Itu bawahnya gotongnya gimana ya? Ditumpuk ya? Ya kakak ditumpuk juga deh, tetap aja kerandanya satu-satu, 1 orang 1. Kok aneh ya, Mas? Kenapa hujannya cuma di rumah ini aja? Di rumah lain enggak?
Iya, Fit. Pak Sanjaya, Bu Fitri. Pak Sanjaya mau nggak maafin dosa-dosa orang tuanya Adit? Kasian kan mereka meninggalnya tersiksa kayak gitu. Adit tahu masa hidupnya orang tuanya Adit selalu buat dosa. Dit, setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan. Dan setiap orang juga itu berhak saling memaafkan. Jadi saya dan Bu Fitri itu ikhlas memaafkan semua kesalahan dan dosa orang tuanya Adit. Ya. Makasih ya Pak Sanjaya, Bu Fitri. Iya, Adit. Bu Fitri juga udah maafin kok. Adit yang sabar ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maha besar Allah dengan segala kekuasaannya. Aneh ya, Bang. Apapun itu, alhamdulillah sekarang keadaan semua sudah membaik ya. Berarti emang keadaan ini ada sangkut pautnya dengan Mas Sanjaya. Karena setelah Bapak dan Ibu memaafkan dan mengikhlaskan, cuaca semua langsung berubah. Iya, pastinya dosa mereka ke Bang Sanjaya sama Mpok Fitri gede banget ya. Emang ceritanya gimana sih, Bang? Mbak, sebenarnya tidak baik menceritakan aib seseorang. Tapi kalau memang harus terpaksa, saya harus cerita. Ini adalah pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum. Bang Somad. Ya, waalaikumsalam. Mas Sanjaya, Mas ada apa kok tumben banget datang? Iya Bang Somad, begini. Saya jadi nggak enak ngomongnya nih. Saya boleh minta tolong nggak Bang? Saya mau minjem uang buat biaya bengkel. Bang Somad, ada uang kan? Bang Somad. Mas, saya bukannya nggak bisa minjemin, tapi memang uangnya ada di istri saya. Saya coba deh bentar ngomong dulu sama istri ya, kali aja dipinjemin ya. Iya Bang. Bentar Mas. Sayang. Mas Sanjaya tampaknya perlu bantuan. Iya, ada apa Bang Sanjaya? Katanya tadi butuh duit. Iya Wid. Abang lagi butuh uang buat nebus mobil abang kan kemarin tabrak pohon. Oh, gimana ya Bang ya? Saya sih ada uang, tapi bukan punya saya pribadi. Punya orang lain, punya titipan. Maksudnya? Iya, maksudnya orangnya tuh nitipin uang ke saya. Jadi kalau misalnya abang mau pinjem nih, ada bunganya 30%. Astagfirullahaladzim, 30%? Kok besar banget ya? Ya, nggak tahu Bang, namanya juga titipan. Ya itu sih kalau abang mau aja, 30%. Kalau ya misalnya abang nggak mau, ya maaf Bang, saya nggak berani bantuin. Ya udah deh, nggak apa-apa. Emangnya abang butuh berapa sih uangnya? Nggak banyak kok, cuma 5 juta. Udah, bentar ya, saya ambilin dulu ke dalam ya. Makasih ya. Ya sabar ya Mas ya. Ini Bang, uangnya. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya Wid, Bang Somad. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan aja ya Bang, dia nggak mampu bayar utangnya. Jadi rumahnya bakal kita sita. Ya Allah, tega benar Bapak sama Ibu. Padahal dulu waktu susah,
Pak Sanjaya yang udah nolongin bapak sama ibu. Mas, masuk Mas. Astagfirullahaladzim. Gimana Mas? Belum juga dapat kerjaannya? Belum, Fit. Mereka nggak mau ngasih angkotnya ke Mas karena takut rusak katanya. Astagfirullahaladzim. Mas sabar ya. Allah lagi nguji kesabaran kita. Iya, Fit. Fit. Mas mohon maaf ya. Sampai detik ini, Mas belum bisa bahagiain kamu. Ya Allah Mas. Mas jangan ngomong kayak gitu. Fitri udah bahagia sekali. Punya suami yang baik kayak Mas. Makasih, Fit. Fitri! 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 Hah, betulan nih ada dua-dua di sini. Sini, Fit. Kamu, Wit? Ada apa? Aduh, nggak usah pakai banyakan basa-basi ya. Saya ini kesini mau nagih utang suami kamu. Astagfirullahaladzim. Fit, maaf. Suami saya itu belum juga dapat kerjaan, jadi belum bisa bayar utangnya. Aduh, gimana sih kamu nih kebanyakan maaf aja terus dari tadi. Ini udah tanggal berapa kamu tuh dijatuh tempo utangnya. Masalahnya ini bukan uang pribadi saya, uangnya Bu Yani. Yang ada nanti saya kena semprot sama Bu Yani. Maaf, Bu Widya. Kalau saya sudah dapat kerjaan dan uangnya udah ada, pasti saya bayar. Tapi kamu itu kapan dapat kerjaannya? Buktinya aja sampai sekarang masih jadi pengangguran. Insya Allah secepatnya, Wid. Alah Bang, nggak usah pakai bawa nama Allah deh. Bang, abang itu udah nggak dipercaya sekarang jadi supir angkot. Semua bos-bos udah nggak mau pekerjaan abang lagi. Soalnya kerjaan abang itu nggak bagus. Pokoknya ya, saya mau besok uang saya udah ada. Saya nggak mau kena semprot sama Bu Yani. Isi. Fit. Sebaiknya kita harus pindah dari sini. Pindah? Iya, peluang emas untuk kerja di daerah sini udah nggak mungkin, Fit. Berat. Sangat berat. Apalagi nama Mas sudah di blacklist di daerah sini. Setelah Mas nabrakin angkotnya Pak Iwan. Iya, Mas. Aku juga sepertinya udah nggak bisa jualan lagi. Semua orang nganggap aku jualan dengan cara curang. Aku sih terserah, Mas. Kalau memang rumah ini harus dijual, ya udah nggak apa-apa. Terus sisanya nanti kita buat modal. Fit, bener. Kamu nggak keberatan kalau rumah ini dijual? Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari semua ini ya, Fit. Makasih ya, Fit. Mas, buka pintunya, Mas. Astagfirullahaladzim, siapa itu ya, Fit ya? Kok malam-malam gedor-gedor pintu? Kasar lagi. Gak tahu, Mas. Ih, siapa ya? Ya Allah. Keluar. Bang Somad. Wah, ada apa nih rame-rame? Kok Bang Somad ngetok pintu saya keras-keras? Dengar ya, Mas. Mas utang sama saya itu udah kelamaan. Jadi saya minta Mas bayar utangnya sekarang. Sabar dulu, Bang. Tenang. Pasti saya bayar kok. Sabar gimana? Sabar terus yang diomongin. Emang saya nggak capek? Tiap hari tuh saya dimarahin sama Bu Yani.
Kan udah saya bilang Bang dari awal, kalau uang itu bukan punya uang saya pribadi, tapi punya Bu Yani. Nih orangnya kalau nggak percaya. Iya, Wid. Saya paham. Kalau uangnya sudah ada, pasti saya bayar. Gini aja Pak, rumah ini kan mau dijual. Gimana kalau saya yang beli? Tapi potong hutang plus bunganya. Memang rumah ini mau dihargai berapa? Kami mau menjualnya 300 juta, Bu. Oke, saya bayar 250 juta. Tapi potong hutang plus bunganya. Jadi sisanya 200 juta. Gimana? Deal? Maaf, Bu. Nggak bisa, Bu. Itu kemurahan. Aduh Pak, itu udah harga yang bagus. Daripada rumah ini nggak laku-laku. Ini dipasarin udah lama loh, tapi nggak laku-laku juga. Daripada nanti Bapak pinjam sana, pinjam sini. Kan kehidupan Bapak makin hari makin meningkat. Ujung-ujungnya rumahnya disita. Tambah hancur hidup Bapak nanti. Bu, kita tidak boleh takabur. Begini saja, Bu. Beri kami waktu untuk berpikir dulu ya, Bu. Oke, tapi ingat, saya bukan orang yang biasa nunggu lama. Saya tunggu kabarnya besok. Dijual rumah ini atau bayar hutang saya lunas. Itu pilihannya. Dengar gak lo? Bayar tuh utangnya. Astagfirullahaladzim. Sabar dikit. Ini ujian lagi buat kita. Nah, jadi Mas nggak keberatan dengan harga segini? Ya, saya nggak ada pilihan lain, Bang. Daripada saya terjerat utang, lebih baik saya jual rumah saya. Iya bener tuh Bang. Kalau Abang nggak mampu bayar utang kan nanti rumahnya disita malah Abang nggak dapat apa-apa. Iya, Wid. Ya udah Bang, dihitung dulu deh duitnya. Siapa tahu takutnya kurang. Gak apa-apa, saya percaya kok. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nih upah kalian. Terima kasih ya. Kerja kalian tuh kemarin sangat bagus. Akhirnya Sanjaya jual rumahnya ke gue. Widya, kamu tuh ternyata bener-bener licik ya. Gue bukannya licik, Bu. Tapi gue cerdas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan berkah angkot yang baru. Fit, kok rumah bekas kita diisi sama Soma dan Widya ya? Aku nggak tahu, iya ya Mas. Kok bisa? Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin rezekinya mereka. Ya Fit? Nggak nyangka ya, semenjak kita tinggal sini, semuanya berubah. Sekarang kita udah punya rumah sendiri, kita udah punya angkot sendiri. Iya Bang, aku juga seneng banget. Sekarang nih, manisan aku paling laku di kampung ini. Karena semua warung gak ada yang masukin. Cuman aku satu-satunya. Wow, bagus itu. Dan besok Abang anterin aku ke pasar ya. Soalnya persediaan aku udah habis belanjaannya. Iya. Nah, aku semangat narik dulu. Oke. Ini kamu gimana nggak untung gede ya, orang modalnya murah banget. Makanya Bang, dagang itu harus cerdas. Semakin pintar kita ngolah modal, semakin besar keuntungan yang kita dapat. Dan Abang tahu nggak? Semua warga sekarang tuh percaya kalau ternyata Bu Fitri yang jualan manisannya tuh pakai biang gula dan pewarna bahan tekstil. Wah, bener-bener nih istriku yang paling pinter. Dan yang paling untungnya lagi nih Bang, nggak ada yang tahu pas aku naro pewarna sama biang gula ke manisannya Bu Fitri. Wih, bener-bener nih, kayak kamu udah sempurna banget di mata aku nih.
Ibu-ibu, lihat. Saya kemarin habis videoin. Saya nggak bohong, Bu. Kurang ajar bener ya. Tuh orang nggak tahu balas budi banget sih. Udah ditolong malah menggigit. Makanya, Bu, kita ajak suami-suami kita untuk demo ke rumah dia. Kita usir aja dia dari kampung sini. Tega-teganya si Widya racunin orang-orang sini. Ya udah, kita usir aja dia. Ayo, kita jalan, Bu. Somat, Widya keluar! Somat, lu kan udah ngaucin warga, Somat. Lu manisan dengan gua Biang. Kalian sudah meminta Bu Fitri, Somat. Ayo keluar, Widya! Kamu harus bertanggung jawab! Kamu sudah meracuni semua warga! Ayo keluar! Sayang, kok mereka tahu kamu jual manisan pakai biang gula dan kamu sudah memfitnah Bu Fitri? Mereka tahu dari mana? Aku nggak tahu, Bang. Mereka tahu dari mana. Terus kita harus gimana dong, Bang? Somat! Ya Allah, orang-orang pada marah sama bapak dan ibu. Sobat, keluar! Kamu harus bertanggung jawab! Kamu sudah meracuni warga semua! Ayo keluar, Widya! Ayo keluar! Kejahatan kalian sudah tidak bisa dimaafkan lagi! Ayo cepat keluar! Sobat, keluar ayo sobat! Kita dobrak aja kita! Bang, aku takut, Bang. Bang! Sayang, kita kabur lewat pintu samping aja. Ayo cepet. Woi, jangan kabur! Kita kejar pakai motor! Ayo! Jadi begitu Bapak, Ibu, saya dan istri sudah mengikhlaskan dari semua kesalahan dan dosa-dosa almarhum dan almarhumah dari orang tuanya Adit. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya dan juga mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Bang Sanjaya sama Mpok Fitri benar-benar berhati mulia ya. Ya sudah. Yuk sekarang kita waktunya memakamkan jenazah Ibu Widya, yuk. Bapak-bapak, tolong diturunkan jenazahnya. Pelan-pelan. Talinya keras amat bukanya. Ini talinya nggak bisa kebuka. Astagfirullahaladzim. Gimana nih? Banyak dosanya kali ya. Kamu tuh ngomong dijaga dong sayang. Baik orang. Iya, Bang. Nggak boleh gitu lagi ya. Apa Sanjaya? Boleh saya minta tolong sekali lagi? Baik, Pak. Tolong Bapak turun untuk membukakan tali pocongnya. Mudah-mudahan bisa dibuka. Baik, Pak. Jadi Pak, dalam Pak. Dalam Pak. Astagfirullahaladzim. Dalam Pak. Pelan. Keras banget. Itu bisa. Gampang itu, lancar.
Gampang itu, tadi saya susah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Astagfirullahaladzim. Bang, banyak banget bang semutnya bang. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini semut pasti gara-gara Bu Widya semasa hidupnya suka menjual manisan pakai gula biar.